Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Dian dengan Ibu Ida. Baik Ibu Ida, di sini saya akan melakukan pemasangan jalan nafas pada Ibu Ida. Apa Ibu Ida bersedia? Baik, kalau Ibu Ida bersedia, Ibu Ida bisa persiapan diri terlebih dahulu. Kemudian saya akan persiapan diri dan persiapan alat terlebih dahulu. Yang pertama saya siapkan adalah handscoon, ada masker, kemudian persiapan alatnya ada laringoskop, kemudian ada stilet, ada spet, kemudian ada OPA, ada BVM, ada stetoskop, selanjutnya ada plaster, ada pulse oximetry. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian airway terlebih dahulu, meliputi look, listen, dan feel. Kita lihat pasiennya ini sadar, kemudian kita lihat adanya agitasi, kita nilai adanya agitasi atau tidak, kemudian cyanosis atau tidak, kemudian di sini pasiennya ada nafas ceping hidung atau tidak. Selanjutnya kita dengarkan adanya suara tambahan atau tidak seperti snoring, gurgling, dan lain-lain. Kemudian kita rasakan adanya hembusan nafas atau tidak, kemudian ada krepitasi atau tidak. Apabila ada cedera servikal di pasien ini, kita akan melakukan pemasangan cervical collar. Selanjutnya kita akan manuver jalan nafas dasar. Yang pertama kita lakukan adalah Hot-Tail, Chairlift, dan Jaw Thrust. Apabila itu gagal, kita akan melakukan pemasangan OPA. Kita masukkan OPA dalam mulut pasien, kita masukkan OPA dalam mulut pasien sampai ke dinding posterior faring, putar 180 derajat. Setelah itu kita lakukan suction apabila ada cairan atau darah. Setelah itu setelah kita suction, kita perhatikan indikasi sama kontraindikasinya. Kemudian kita pemasangan pulse oximetry dan BVM dengan oksigen 10 sampai 12 liter per menit sampai saturasinya lebih dari 95%. Setelah itu sampai saturasinya lebih dari 95%. Lanjut, kita lepaskan OPA dan kita buka mulut pasien dengan cross finger. Setelah itu kita pegang laringoskop dengan tangan kiri. Masukkan blade dari sudut kanan mulut pasien. Kemudian setelah itu dorong dan singkirkan lidah ke kiri. Sampai kita terlihat epiglottis. Setelah itu kita tempatkan bilah di valekul atau di atas epiglottis untuk melihat pleka vokalis. Apabila itu ada kesulitan, lakukan BURP atau back up right pressure. Setelah itu kita masukkan ETT. Kita masukkan ETT dengan menggunakan tangan kanan dan sebelah kanan. Setelah itu kita sampai ke shaft ETT-nya melewati pleka vokalis. Nah, dengan kedalaman 23 untuk laki-laki dan kedalaman 21 untuk perempuan. Kemudian tarik laringoskop. Kemudian kembangkan shaft dengan speed 5 sampai 10 liter. Setelah itu sambungkan ETT dengan BVM atau back valve mask. Setelah disambungkan, berikan ventilasi dengan oksigen 10 sampai 15. Setelah itu kita evaluasi pemasangan ETT dengan auskultasi. Dengan auskultasi, ya kita auskultasi. Setelah itu
melalui stetoskop pengembangan kedua paru. Apabila terdengar suara paru pada salah satu saja, berarti itu masuk ke bronkus. Kemudian kita kita kempiskan kaf dan tarik ETT. Setelah itu kita ulangi evaluasi. Apabila sudah terdengar sama pada kedua paru, berarti sudah benar. Kita mulai kembangkan kaf lagi. Bila dada tidak terlihat mengembang dan pada auskultasi terdengar gargling di epigastrium, berarti terjadi intubasi intubasi esofagus. Setelah itu kita akan mengembuskan dari kaf dan tarik ETT. Kita kempiskan dari kaf dan tarik ETT. Kita kempiskan kaf, kemudian tarik ETT. Setelah itu ulangi pemasangan ETT. Apabila sudah yakin ET masuk dalam trakea dan suara napas sudah terdengar sama pada kedua paru, kemudian fiksasi ETT dengan menggunakan plaster. Kita fiksasi ETT dengan menggunakan plaster. Setelah kita sudah fiksasi menggunakan plaster, kita akan menggunakan melikat kita akan memasang opa kembali untuk mencegah tergigitnya ETT. Kita pasang opa untuk mencegah tergigitnya ETT. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini pemeriksaannya sudah selesai. Baik Ibu, ini sudah selesai. Ibu bisa duduk terlebih dahulu dan saya akan mencuci tangan dan membereskan alat. Sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan, ada Bu? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.